Halo Sobat Ilmu Giziku, siapa yang di sini masih bingung dengan jenis diet pada penderita kolesterol? Wah, ini relate banget ya sama mahasiswa gizi yang udah masuk ke mata kuliah dietetik nih. Yuk simak videonya. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya. Menurut Riskesdas tahun 2018, proporsi penduduk Indonesia berusia lebih dari sama dengan 15 tahun dengan kadar kolesterol total di atas kadar normal sebesar 21,2%. WHO menyatakan tingginya kadar kolesterol diperkirakan menyebabkan 2,6 juta kematian pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2008, prevalensi global peningkatan kadar kolesterol total pada orang dewasa adalah 39%. Peningkatan ini merupakan penyebab utama beban penyakit baik di negara maju maupun berkembang. Kolesterol adalah salah satu komponen dalam membentuk lemak yang merupakan berbagai komponen seperti trigliserida, fosfolipida, asam lemak bebas. Kolesterol berfungsi untuk membangun dinding sel atau membran sel di dalam tubuh. Nilai normal kolesterol yaitu 125 mg per desiliter sampai dengan 200 mg per desiliter. Pada usia yang semakin tua, kadar kolesterol totalnya relatif lebih tinggi daripada kadar kolesterol pada usia muda. Hal ini dikarenakan semakin tua seseorang, aktivitas reseptor juga semakin berkurang. Sel reseptor ini berfungsi sebagai hemostatis pengaturan peredaran kolesterol di dalam darah dan banyak terdapat di dalam hati, kelenjar gonad, dan kelenjar adrenalin. Data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 mengungkapkan bahwa prevalensi kadar kolesterol total di Indonesia menunjukkan angka yang memprihatinkan, khususnya pada kelompok usia produktif. Temuan ini sangat penting untuk diperhatikan karena kadar kolesterol tinggi di usia muda dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan yang signifikan di kemudian hari. Kelompok usia 15-24 tahun yang seharusnya berada dalam fase kehidupan yang penuh energi dan kesehatan optimal, serta menjadi usia produktif untuk bekerja dan beraktivitas, menunjukkan angka prevalensi kadar kolesterol yang tinggi. Menyusul kelompok usia 25-34 tahun memiliki rata-rata kadar kolesterol yang juga tinggi, dan situasi ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena peningkatan kadar kolesterol pada usia muda dapat menjadi pertanda adanya masalah kesehatan yang lebih besar yang mungkin belum sepenuhnya terdeteksi seperti penyakit kardiovaskular dan penyakit metabolik lainnya. Tingginya kadar kolesterol yang meliputi kadar trigliserida dan low density lipoprotein atau LDL menjadi salah satu penyumbang kematian tertinggi di Indonesia dengan penyakit yang ditimbulkan yaitu hiperkolesterolemia, hiperlipidemia, jantung koroner, hipertensi, serta stroke. Di Indonesia sendiri, prevalensi hiperkolesterolemia terus meningkat, di mana pada usia 25-34 tahun, prevalensi penyakit ini 9,3%. Dan usia lebih dari 55 tahun sampai usia kurang dari 65 tahun sebesar 15,5%. Diet rendah kolesterol menjadi salah satu jenis diet yang dianjurkan untuk penderita hiperkolesterolemia yang menekankan pada pembatasan lemak kurang dari 30% dan kolesterol 200-300 mg per hari. Asupan serat 10,2 gram per hari dapat menurunkan kolesterol sebesar 7% apabila dikombinasikan dengan diet rendah lemak dan kolesterol. Pola makan sehat yang sudah banyak diteliti dan dianjurkan oleh American College of Cardiology atau ACC atau AHA untuk menurunkan kadar kolesterol darah dikenal dengan istilah diet Mediterranean. Prinsip diet ini adalah rendah lemak jenuh 9-10% dari kebutuhan energi harian dan tinggi lemak tidak jenuh terutama asam lemak omega 3 dan tinggi serat yaitu sebesar 27-37 gram per hari. Nah, cara diet Mediterranean adalah yang pertama menggunakan lemak sehat atau lemak tidak jenuh untuk mengolah makanan. Jadi ini prinsipnya mengganti mentega, margarin, krim, minyak goreng yang berbau hewani itu diganti dengan minyak zaitun atau minyak kacang kedelai. Lalu prinsip yang kedua yaitu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dengan porsi yang lebih banyak setiap kali makan.
Lalu yang ketiga, mengganti teknik memasak yang menggunakan banyak lemak seperti menggoreng, itu diganti menjadi mengukus, menumis, yang sedikit minyak. Nah, sekarang Sobat Ilmu Giziku udah pada tahu ya mengenai jenis diet rendah lemak. Semoga semakin lancar mengerjakan kasus dietnya. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Rafifah Syahla dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.